Dan ternyata Angela. Oke, bukan Link. Oke. Angela, karena kita juga udah melihat ya beberapa kali untuk Big Bang Alpha, mereka sempat membuat format Alice Angela. Wow. Alice Angela Farhan. Ya, Itu nggak bisa di pick off sih. trio Magic ini sakit. Dan lelah melihatnya ya. Dan lelah melihatnya karena harus ngebuang cukup banyak source ultimate dan tapi ternyata first pick dari Bigetron Alpha menuju ke Rapakuito. Yap, sorry so. Dorizo dan dengan ya win rate yang cukup besar ya tadi. Iya. 75%. Tapi kita tahu selain daripada adanya misalnya Pakito yang bisa dikontes dengan Grok, ada satu lagi yang kemarin memang bagus banget untuk Banana. Iya, Dan export. langsung rame di rank. Iya, langsung rame Di XP. Xbox. Dan tapi sebenarnya Om, ini Sorizo pun sempat mempopulerkan loh. Pertama Xbox yang ya. bawa, betul. Pertama kali yang bawa juga Xbox di XP Lane. Terutama setelah adanya adjustment emblem ini dan yang pasti ya kita tahu Xbox kemarin benar-benar membuat RRQ bisa mendapatkan penangannya. Dan kita beralih ke fase pick pertama. RRQ ada Eve dan juga Beatrix. Wow, dua hero power untuk Skylar dan juga Clay. Wow, oke. Ini benar-benar comfort hero ya. Ya, Bagaimana dari Clay kemarin gift-nya diincar oleh Kadita bisa survive dan Iya. salah satu hero yang terbaik untuk Skylar ketika cloud-nya di ban. Besar kemungkinan memang Beatrix akan langsung di-secure. Kalau Beatrix-nya diambil, karya akan keluar. karya akan keluar. Dan ada quotes dari Super Sorizo. Target kami adalah M-Series, karena itu kami harus tampil panas. Wow, jadi panas apa nih kira-kira untuk di match penentuan siapa yang bisa mempertahankan win streak mereka. Dan kita kembali ke fase pick untuk Bigetron Alpha Valentina yang terlihat dan satu pick terakhir yang akan mereka amankan. Terbuka availability untuk Kaja juga kalau misalnya mereka mau ambil untuk di fase pick yang pertama. My imaginary world. Pilihannya adalah one-one. Wow, One-one. Yap. wow. Saya suka nih one-one. Ya, tapi one-one untuk di pet sekarang cukup beresiko sih kalau aku bisa bilang ya. Tapi menurutku dengan adanya emblem ya, ini lumayan membantu one-one. Apalagi Untuk kan balik. untuk balik meskipun tidak setangguh yang dulu ya. Iya. Untuk di early-nya, tapi tetap di late game itu jadi modal utama one-one. Mainin Swift, mainin Weakness Finder, terus bawa emblem Marksman yang punya attack speed 15% itu enak banget untuk one-one. Ya, dan menurut aku pemilihan one-one pun untuk bisa mengantisipasi nantinya. Langsung. Gue pikir akan mengamankan hero-hero yang lain terlebih dahulu. Ya, Dan ternyata Xbox adalah salah satu hero juga yang bisa mengganggu pergerakan one-one itu loh. Sekarang udah masuk ke sesi ban selanjutnya. Xbox kira-kira di ban. menurut aku sih untuk match up di X-Plan dengan Pakuito ini asalkan Pakuito yang X-Plan ya. Menurut aku nggak se-worth itu buat ngambil Xbox. Karena yang pasti Viraga Armor bakal gampang untuk dihancurkan. Itu yang pertama dan yang kedua ya dia bakal struggle untuk di early game-nya. Dan ini masih flex ya. Ya. Karena dari Super Cat juga dia User, bisa ya. membawakan Pakito Gila sebagai lo. jungler. Kenapa gua Ini mulu? masih flex pick kecuali untuk marksman-nya atau mungkin bahkan untuk Senjata Flank ya. Nol Franco, nol Kaja kah setelah ini? Ya kemungkinan besar ya karena lebih menghilangkan untuk hero-hero yang mempunyai efek suppress dan juga efek crowd control pasti dari Kaja. Tapi Xbox ternyata menjadi hero yang langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Nggak mau lagi melihat adanya Xbox dari Banana yang benar-benar membuat banyak momen di hari kemarin. Ya, jadi selain daripada memang menutup untuk Xbox, ini juga untuk menutup hero yang bagus dipakai oleh Banana. Next-nya targetnya ada dua. Ada Red Ring. Drog sih, ada Arrow. Drog Arlot ya. Redrin pun bisa jadi dihilangkan oleh Bigetron Alpha om ya. Bisa, Karena kemarin bisa. kita udah ngeliat juga kombinasi antara Kufra juga Fredrin bisa mencari formasi di depan. Kufra bisa set up posisi. Betul. Udah kayak begitu mainnya. Iya, jadi benar-benar bawa banyak front line gitu ya. Kalau misalnya Pedrin yang akan nanti diambil juga, tapi ya last band dari fase band yang kedua, ya Kaja benar-benar mau menghilangkan efek suppress di game pertama match kedua kita hari ini. Oke. Ya, berarti membuka kesempatan untuk assassin kah yang akan bisa dipakai juga. Cuman om, mau lebih ekstrim nggak? Apa tuh? One ada, Pakito ada, Pove nongol nggak? Wah, obvious ya. One Bisa sih sebenarnya. Valentina bahkan dari Pakito itu bisa. Iya. Bisa. Dan gak ada yang punya efek suppress karena Kaja sama Franco udah gak ada. Obvious bisa bebas banget sih Iya. untuk Gemini Force-nya. Ya kecuali tapi agak beresiko sih kalau aku bilang kalau mau ada Povius itu pasti di last pick ya. Karena Esmeralda masih bisa keluar juga. Ya, Dan
Flexnya Pakito bisa menjadi jungler. Betul, itu berarti mereka harus simpen kalau mereka mau bawain Povius ya. Cuman ya, kita jarang melihat Povius yang kita tahu sebenarnya ini adalah hero yang bisa mengcounter hero dash. Apalagi sekarang dengan efek Demonic Force yang memang cepat ya dari Iya. sisi animasi. Animasinya itu yang membuat biasanya pada saat sebelum di-adjust itu Obvious menjadi makanan untuk men-trigger weakness point-nya one-one. Tapi setelah mendapatkan adjustment itu bakal membuat Obvious lebih bagus lagi. Tapi ternyata pemilihan hero keempat jatuh ke tangan Fredrin, yang pasti Fredrin masih flexible pick juga untuk explain ataupun sebagai jungler. Ya, besar kemungkinan memang akan bermain sebagai mayoritas sekarang ya, itu di XP. Cuman kalau melihat RRQ kemarin, ya itu jatuh di tangan Versik. Jadi memang flex pick bagi RRQ sekarang. Oke, 2 pick yang akan dimunculkan juga melihat dengan kemunculan dari one-one-nya. Oke. Kalau kita melihat sedikit sneak peek di sana ya. Ya, Dari shadow pick-nya sudah ada Grok dan juga ada satu hero ungu tuh, Blue. wow. Dan seperti langsung secure untuk pick keempat dari Bigetron Alpha ada Grok di sana. Dan satu pilihan terakhir mungkinkah Glue seperti yang sudah di Shadow Pick tadi. Dan ternyata jatuh kepada Glue ya, hero atau sosok yang benar-benar kuat juga di XP lane pastinya dengan draft yang dimiliki sama RRQ ini bisa banget loh. Glue-nya ini grab-grab ke arah 4 player dari RRQ yang sudah dipilih. Ya, kalau aku bilang Glue dengan pick untuk Bigetron ini pilihan yang bagus ya. Karena Ya. dari Glue ini selalu bisa akan menjauhkan Fredrin yang mencoba untuk kontes di Turtle dan juga Lord. Dia akan split-split, grab-grab naik ke atas, dan di slam-slam dijauhkan aja dari yang lain. Itu sangat-sangat bisa. Dan Glue apalagi untuk teamfight yang messy, yang chaos, dia bagus banget. Untuk distraction, regen yang sangat-sangat cepat, dan bahkan dengan kecepatan cooldown kalau dapat assist nanti. Dan pilihannya sebenarnya juga tadi selain dari itu juga masih ada Masha ya, setidaknya untuk mendorong Beatrice agar tidak berada di dalam satu laning atau teamfight. Link diambil oleh Versik akhirnya. Wow, Akhirnya kita melihat Assassin digunakan kembali oleh Versik. wow, tuan muda Versik yang akhirnya kembali memakai hero nyamannya. Dan yang pasti kita akan mengucapkan congratulations untuk Bigetron Era yang berhasil menjadi juara dari WSL season yang ke-7. Entah win streak yang keberapa kalinya. Puluhan win streak udah mereka ambil. Luar biasa. Bigetron Era. Harusnya ini trofi ke-25 atau ke-26-nya sih loh. Belum putus ya? Belum putus. Belum putus, langgeng hubungannya. Tapi ya, kita lihat dari 10 pilihan hero untuk di game yang pertama match kedua kita. Lagi-lagi ini adalah match penentuan untuk siapa tim yang akan mendapatkan pertama kalinya kekalahan dari minggu kedua ini. Ya, secara match ya pastinya karena untuk gamenya dua-duanya sudah sempat untuk kalah juga. Tapi dari draftnya memang kalau kita melihat apakah Link di sini kembali berjumpa dengan Pakito. Kita sempat ngelihat di match sebelumnya Link Pakito juga. Oke, jadi MPL Arena kira-kira game pertama akan menjadi milik RRQ atau Bigetron? Akan menjadi milik Bigetron atau RRQ? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wow, luar biasa sekali ya suasana di MPL Arena. Dan kita masuk ke dalam gamenya. Di menit kali ini, Clay dan juga Moreno, dua tipikal hero yang gak terlalu jauh beda, tapi mereka melakukan pressure terhadap satu sama lain. Dan di sisi lain sana Parkoba dari Versik ini yang menjadi tujuan utama oleh Bigetron Alpha. Oke, menarik. Lihat tuh Super Fin. Sabar. Masih menunggu juga. Tapi ya, dari emblem yang sekarang kita lihat, Pakitonya dengan Trill yang bawah. Yap, waduh sakit banget, nyeri banget. Tapi Vin terkurung sendirian, bisakah Vin lari? Masih ada flicker. Dan selamat Vin untuk di early ini. Wow, itu hampir aja tercuri Purple buff yang dimiliki sama Versik. Dan itu akan sangat merugikan sekali, terutama untuk tipikal jungle assassin yang dibawakan dengan Link oleh Versik kali ini. Tapi Super Ken sudah berhasil mendapatkan level 4-nya, terkena efek sedikit demi sedikit dari Arcane Chain yang dihasilkan oleh Super Moreno. Dan somehow lihat gimana Versik yang under experience di bawah Super Ken. Oke, Versik om, ditekan. Yap, jelas ini Link yang harus ditekan dari early game. Dan dari Super Ken-nya yang jauh lebih proaktif ya untuk mengganggu. Waduh. Skylar pun harus pergi dari RS itu agar bisa selamat karena Super Ken-nya tadi mendadak hadir banget di bagian bawah. Ya, Kaget sih. dengan satu jab yang memang damage-nya cukup besar apalagi di early game. Tadi kita mau lihat assassin emblem yang dibawakan. Jadi jelasnya ada penetration physical yang juga didapatkan nantinya oleh Super Ken. Yes, dan Samsung Camp dengan by Samsung Galaxy S25 5G muncul di bagian top lane sana. Sudah bersiap juga
beberapa player dari Bigetron Alpha. Dan Banana menjadi player terdepannya memberikan badannya dan juga vision kepada teman-teman dari RRQ. Oke, dan juga Sorizo membuat sebuah perimeter. Hanya saja Ken coba lihat kehilangan segitu banyak ke HP. Super Ken masih berusaha untuk bisa menggonceng hanya saja pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Persoalannya berhasil untuk tercipta. Plus untuk kali ini tampaknya berhasil diamankan oleh Aki dan juga bisa ada satu rebound dan creation. Sorizo berusaha untuk bisa maju ke bagian depan agar bisa memberikan bantuan, tapi ternyata mereka semua gagal. Satu turtle, 2 point kill. Satu corrosion untuk Versik yang sudah selesai. Berarti dia punya power sekarang untuk di early game untuk bisa mencari mungkin marksman dari Bigetron Alpha. Tapi ini One yang punya kondisi untuk bisa menjaga diri dia dengan needles in flower. Sedangkan Enchanted Talisman, Super Moreno sudah memiliki hal tersebut. Jadi secara team fight lebih cepat kan Valentinanya, dan apalagi dia bisa mengambil real collection dari Yves. Ya, dan ternyata yang tadi sempat under dari segi experience-nya, Versik sekarang sudah ada di atasnya Super Ken. Jadi meskipun nanti Super Ken dan juga teman-teman dari Bigetron Alpha coba untuk melakukan invasi ke area jungle dari RRQ, mereka bakal cukup susah dan juga struggle dengan adanya adu kontes antara dua belah Retribution. Oke, itu dia. Sudah ada setup yang dilakukan oleh beberapa player dari Bigetron. Banana mulai maju, siap untuk bisa mendorong dari Super Ken-nya. Tadi sebelumnya ada efek tahun yang memang dihasilkan dan Super Ken terkena impact tersebut dan begitu menyakitkan, tapi Super Fin membuat sebuah pagar agar pemain dari RRQ tidak bisa terlalu mendekat. Ya, nggak boleh terlalu mendekat dan seperti yang ada di reset kembali, nggak mau fokusnya untuk memperebutkan turtle yang kedua di sisi top lane sana. Sementara itu, kita lihat dari segi gold lane ini benar-benar adem banget. Dari kedua belah gold laner belum coba untuk memasakkan kedua belah gold laner ini untuk bisa menerima cukup banyak damage, karena yang aku tahu RRQ dengan membawa Link, dia cepat banget untuk bisa lakukan rotasi untuk bisa menginvasi ke arah gold lane dari Bigetron Alpha. Wah, bagus banget loh ini Vinnya Om. Sampai situ loh. Iya, benar-benar ditahan ya. Jadi ngedelay untuk turtle-nya gak langsung diambil juga bagi RRQ-nya. Jadi nge-buying time karena mereka melihat ini Super Ken masih farming juga di bawah. Dia butuh spacing, butuh waktu. Sementara sekarang Naomi lompat langsung, Tyron Gracia dihajar langsung. Ada 3 player di area tersebut. Dan Super Ken berhasil langsung dihilangkan, tapi Finn dia terjebak sendirian di dalam satu real rotation. Tapi masih ada Wild Thunder juga membuat beberapa player dimiliki oleh RRQ pun terjebak di atas sedikit lagi bisa, tapi Versika masih berhasil kabur juga. Naomi-nya masih ada flicker, tapi sempat untuk langsung dinaikin sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Naomi, tapi Naomi-nya masih berhasil selamat. Clay-nya berusaha untuk bisa menghantarkan damage lewat Void Crystal dan juga Void Flash, tapi mendadak 3 player dimiliki oleh RRQ sudah langsung menggabung dan Sorizo hilanglah sudah. Sorry bro, Sorizo harus hilang. Wow, what a nice outplay dari Naomi, Flicker, dan juga Tyrant Revenge untuk menghindari efek dari slam yang dikeluarkan oleh Sorizo, yang bahkan membuat Sorizo-nya yang ter-takedown di area jungle milik RRQ. Dan untuk kali ini 4 point kill dikantongin sama RRQ nih Om. Ya, dan bahkan ada bouncing ball tadi juga ya, yang akan nge-reduce damage dari efek backback yang dimiliki. Tapi sekarang, untuk setup yang dijalankan oleh RRQ ini berjalan dengan sangat mulus ternyata ya. Bahkan dengan link dari versi yang belum tersentuh satu kali pun, dari kill participation yang ada di angka 100%. Dan ini sebenarnya sudah cukup, apalagi di bottom lane tadi. Di gold lane sempat dibahas bahwa gold lane ini baik-baik saja. Iya, Gak ada masalah. Berarti sebenarnya itu ada masalah besar. Karena Matrix di late game, one shotnya dia ke 1-1 itu udah pasti separuh SP 1-1 hilang. Iya, dan apalagi kalau misalnya dari RRQ belum coba pressure ke arah gold lane, itu akan membuat One-One-nya mendapatkan item snowballingnya, yang dimana kita tahu ya, One-One dengan item yang sudah jadi itu akan menjadi suatu hal yang menakutkan untuk RRQ nantinya di mid to late game. Iya, jadi duel untuk di late game-nya jelas ini mereka akan sangat mengandalkan dari kedua marksman-nya. Iya. Tapi tadi untuk tim fight-nya, inisiasi dari Naomi yang menurutku sangat tepat sekali. Lebih agresif dan bahkan follow up ya. Lihat, begitu dia melompat dengan Terror Defense, dibukalah sudah reward manipulation. Langsung ada team fight dan instant Super Ken hilang. Instan Super Ken-nya hilang. Tapi kalau kita lihat dari segi drafting yang dimiliki sama kedua belah tim, Om, ini RRQ sebenarnya bisa kan di press early game-nya, karena dari Bigetron Alpha mereka bawa Mark Wither juga Grok. Betul. Dua hero yang benar-benar bisa ngacak-ngacak early game. Dari Link yang belum punya item ya bisa untuk dipanis gitu. Tapi itu nggak kita lihat di 4 menit atau bahkan 5 menit game pertama kita, ini Link dari Versik, tuan muda Versik benar-benar bersinar banget. Ya, sebenarnya sempat ya dilakukan juga oleh Bigetron Alpha, cuma karena mereka kalah di Turtle yang pertama tadi, yang membuat mereka mau gak mau ini harus keren. Tadi mereka berusaha buat masuk dan sudah terlanjur jadi sebenarnya untuk Versiknya. Udah unggul level. Wah, ngalek nih.
1 itu lumayan pengaruh dari point contribution dan juga dengan item yang sudah dimiliki yang jelasnya ini berarti Super Ken yang agak berbahaya karena mau gak mau mereka harus bisa mencari tahu keberadaan dari Kufra terlebih dahulu. Super Ken kalau menyeberang harus berhati-hati. Plus tadi kayaknya masih ada sedikit hal yang ditahan oleh Finn loh. Karena Finn tidak terlalu open map play tadi. Ke pick off-nya dari Pakito itu di tengah ada 3 orang loh. Betul. Di dalam satu rumput yang ada di area mid. Sementara Groknya ada di area yang berbeda. Tapi, what? Wow. EVOS Icon 1 kabar gembira lagi. Kayaknya ngelek. Congratulations EVOS Icon, champion of WCG 2023 di Busan. Satu piala internasional lagi mereka dapatkan. Wow, EVOS Icon berhasil mengalahkan beberapa tim dari Regional PH yang kita tahu di sana ada juga Eko, salah satu pemenang juga dari M4 World Series kemarin dan berhasil mereka kalahkan dan mendominasi sehingga menjadi trofi internasional tambahan untuk EVOS. Buset, koleksi lagi nih mereka. Dapat title. lagi. Wow, luar biasa ya. Apakah mereka benar-benar tim internasional nih? Tapi boleh-boleh nih, berarti sekarang web. Nah, ini dari WSL. WSL ya. Dan ya sekali lagi congratulations untuk Bigetron Era yang berhasil kembali back to back. Kebanyakan to back-nya nih ya. Kebanyakan. Menjadi juara di WSL season yang ke-7. Wah. Ini berarti langsung udah selesai langsung ke sini mereka nih. Iya. Karena kan baru hari ini main kan? Iya. Dan seingat aku best of 9 kan? Oh iya? Best of 9. Iya. Berarti mereka menang 5 kali itu ya. Kayaknya. Yang 4 roundnya lagi kepake tuh kira-kira. Atau 5-0 aja. Nanti kita cari informasi ya. Nanti kita informasi ya. Kita belum lihat juga ya. Yang tahu skornya boleh langsung nongol di kolom komen tadi ya. Boleh. Berapa skor ya? tadi? Berapa skor Bigetron Era memenangkan dari WSL? Yap. Karena panjang dari streak mereka juga. Iya. Dan kita belum melihat ada jawabannya ya kalau ketemu dengan tim ladies seperti itu. Yes, benar banget. Dan ya semakin ramai lagi suasana di MPL Arena dari kedua belah super fans pasti yang sudah hadir juga. Mereka benar-benar memberikan semangat ya karena lagi-lagi kita remind kembali match ini benar-benar match penentu siapa yang akan mendapatkan kekalahan pertama dan sepertinya Marshall sudah mulai bersiap untuk melanjutkan game pertama kita kembali. Yap, langsung kita lanjutkan. Dan sudah ada setup yang begitu baik yang sudah dikeluarkan ataupun dilakukan. Tapi di tempat yang berbeda, Finn langsung terjebak. Ada satu swallow langsung dikeluarkan tapi Finn masih berhasil selamat. Wow, itu timing dari Tara defense-nya bagus banget karena Finn tadi sempat menahan Power of Nature-nya biar nggak kena efek road control, tapi bisa dimaksimalkan dengan Naomi di timing yang benar-benar tepat. Tapi untuk kali ini di menit yang ke-7 RRQ sudah mulai bergerak ya. 4-man moves yang terlihat memaksakan pressure mereka ke area sisi jauh dari keberadaan. Ya, dan sekarang dengan Melvin Ross seharusnya Super Ken akan bisa jauh lebih aktif lagi ya untuk menguasai area map. Oke, hampir saja mereka semua hampir melakukan sebuah pertempuran tersebut tapi mundur kembali Om. Harus ya defend dikit. Sementara dari linknya di sini Versiknya masih berjalan-jalan, tapi dari total damage yang sudah kita lihat tadi, Clay penyumbang yang terbanyak. Real world manipulation jelasnya akan memakan korban kalau memang terperangkap di tengah sana. Oke, tapi Saken, coba lihat ada satu lagi pergerakan di mana untuk Versiknya bakal lagi lompat langsung ke bagian depan sedikit lagi tapi ternyata Saken masih berhasil sama pakai shutdown. Berhasil tercipta ada versi yang masih didapatkan dan Banana kali ini tertinggal sedia di bagian belakang. Udah ada pergerakan lagi yang langsung dilakukan oleh Sorizo berhasil langsung menaiki pundaknya dan menambah beban kehidupan yang dimiliki oleh Banana, tapi Banana masih berjuang seorang diri. Akankah mereka melanjutkan? Tidak, karena Banana masih terlalu kuat. Wow, itu momen dari Super Finn benar-benar bagus banget. Waltz yang dia keluarkan menyelamatkan nyawa dari Super Saiyan dan bahkan men-shutdown tuan muda Versik untuk pertama kalinya. Ya, dan ada tambahan damage juga Lightning Truncheon yang selesai untuk Super Moreno. Hai. Banyak item yang sudah mulai terakumulasi untuk Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha, lihat Belum. mereka langsung mengajak untuk bermain Nanti kumpul. ya. 4 lawan 4, Nanti 4 belum. lawan 5. Dan bahkan mereka punya potensi untuk mendapatkan Lord yang pertama. Ya, dan terlihat ya dari kedua belah jangkar tadi sempat untuk melakukan split push terlebih dahulu sambil menunggu kesiapan dari rekan-rekannya untuk melakukan setup di area Lord yang pertama. Naomi yang terlihat membuka widget mencari tahu keberadaan dari Super Sorizo.
Tapi masalahnya ini Finn yang teriak dan Finn bisa saya mendapatkan momen untuk balikan keadaan dengan Watchers-nya. Wah, ketahuan dong di situ. Tapi Naomi mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Sorry Zo, di tempat yang berbeda sudah open pula dan mereka akankah memulai pertempuran? Masih ada efek knock pula. Sementara sekarang Super Saiyan mulai maju ke bagian tersebut. Banana pasang pada di bagian terdepan. Naomi belum lagi tapi ditabrak dengan satu wajah begitu baik tapi tidak bisa connect bola. Naomi masih berhasil selamat. Naomi kembali satu dari versi dalam Super Pitnya. Berhasil dilakukan. Sorry Zo tertinggal di belakang tapi Sorry Zo langsung lejak bola. Versinya masih selamat sejauh ini tapi Super Cat tidak bisa mendapatkan poin kill dan mereka semuanya 3 orang hilang tanpa hasil. 3 men down dari Bigetron Alpha ketika mereka berhasil mendapatkan Lord-nya. Tapi kali ini coba membalikan keadaan karena Super Saiyan Engage ke bagian depan di biru dipersiapkan oleh Skylar. Dan mau nggak mau Moreno harus berhati-hati. Ya, bahkan Inspire tadi sempat dipakai juga oleh Super Saiyan untuk bisa menyerang, memecahkan satu weakness point yang sayangnya memang masih sanggup untuk mundur juga. Win of Nature selesai, Lord jatuh ke tangan Bigetron Alpha dan ini dia untuk reset momen bagi Bigetron Alpha. Ya, reset momen kembali meskipun kali ini ada Watchers yang dikeluarkan. Buset dah, ini benar-benar mapnya terlalu gelap. Map terlalu gelap. Semuanya dikunci dari tiap rerumputan. Ya, nggak dikasih chance sama sekali oleh RRQ. Finn agar mendapatkan visions ya. Selalu ada Naomi yang bersiap dapat secara revenge. Hampir aja itu. Hampir aja. Oke, dan Lord yang pertama memang sangat cepat ya, langsung di-clear oleh RRQ juga, dan pressure masih masuk. RRQ mereka belum berhenti sampai di sana, tapi mereka harus waspada dengan Super Saiyan yang memang memiliki Inspire, yang sewaktu-waktu kalau memang ada weakness point yang pecah, ini akan membahayakan RRQ. Wow, ini benar-benar agresif banget sih RRQ. Lihat gimana inner turret pertama mereka berhasil hancurkan di bagian bawah, dan in-game agreement by Dunia Games-nya. Oke, dari Super Ken dengan satu Bloodlust X, dan juga tadi kita sudah membahas ya, ada 2 item penetration, Counter-Strike bersama dengan Melvic Roar dari versinya. Bahkan dia juga sudah memiliki item attack speed seperti Windwalker, Berserker, dan Endless Battle sebentar lagi. Ketika ada Endless, ini sudah sangat enak. RRQ mereka bakal punya damage yang besar, dan bahkan di belakangnya Skylar juga ini sudah akan menuju ke satu Win of Nature. Ya, satu Win of Nature menjadi item selanjutnya harusnya. Tapi kalau yang aku lihat setup dari Bigetron Alpha, mereka masih mencari celah di mana keberadaan dari player-player RRQ. Karena kali ini Super Finn yang coba untuk engage bahkan mengumpulkan combo boy-nya sedikit demi sedikit. Tapi sayangnya belum ada player yang terlihat. Ya, ini masih nunggu dan masih saling tarik ulur juga, dan bahkan split sempat dilakukan oleh versi. Karena kita masih menantikan juga untuk kehadiran dari Lord. Jadi ya, mau gak mau ini akan menjadi passive play, dan dari kedua tim ini jelasnya mereka mengerti mereka harus set up dan mereka harus memainkan satu pick off. Lane jauh tidak terlalu aman untuk Bigetron Alpha karena kan Lordnya akan spawn di sisi yang berbeda. Tapi yang membingungkan adalah, coba lihat, walaupun mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan tertinggal, Super Cat tetap stabil levelingnya. Itu dia. Aneh emang. Level 15 dengan 3 kali terbunuh. Iya, itu. Dan tanpa assist loh. Jadi dia benar-benar murni dari farming aja di area jungle-nya. Tapi dengan membawa Pak Peter juga Link, ini nantinya apabila Link melakukan speed boost itu pun seseorang yang bisa menahan speed boost-nya adalah Super Cat dengan Pak Peter-nya di sisi jauhnya nih, Om. Iya. Tapi dengan power dari Pak Kito ini untuk main tabrak juga, Bigetron Alpha mereka punya kondisi seperti itu. Mereka bisa main nabrak di depan, di belakangnya juga masih ada efek Tedify nanti dari Valentina, dan bahkan ada real world manipulation yang bisa dikombinasikan. Tinggal bagaimana mereka nanti menjaga Super Saiyan agar bebas untuk melepaskan damage dia dengan solo manualnya. Yap, sementara itu sekarang sudah ada pergerakan Sorizo, berubahlah sudah. Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan. Coba lihat Persiknya pergi ke arah yang lain. Tapi pergerakan dari Naomi masih mencoba untuk bisa mempertahankan dirinya. Dan juga udah ada satu flinker yang membuat Sorizo-nya langsung pergi menjauh dari rekan-rekannya. Tapi Super Paywall dan gak kena siapapun, Sorizo-nya langsung diajak dan juga dikeroyok. Dilompatin balik. Begitu baik. Sebuah strategi yang terlihat dari RRQ. Wow, lagi-lagi outplay by Naomi. Naomi hampir ke pick off tadi dengan grab trap yang dikeluarkan oleh Super Sorizo, tapi somehow dia bisa menghindari slam trap yang bisa membuat malah Super Sorizo-nya yang ke take down sebanyak 3 kali. Ya, itu dia. Play dari Naomi ya. Memang dia agresif, tapi dia juga bisa menjaga diri, dan bahkan sampai sekarang meski berulang kali dinaikin oleh Blue, tidak tumbang satu kali pun. Dan dengan Lord yang sudah memiliki efek charge, ini akan sangat menguntungkan RRQ untuk mendapatkan best start di bagian bottom. Ya, dan pasti ini akan dimaksimalkan karena saya tahu ya, dari RRQ mereka siap banget nih dengan Naomi yang selalu mempersiapkan turret defense-nya sebelum masuk, tapi di bagian atas dulu. Oke, sendirian. Oke,
Super Ken pun menghilang. 4 melawan 5. Ada Lord pula di bagian bawah. Waktunya untuk mereka langsung aja membuat sebuah terobosan di mana. Udah ada satu revolver yang bisa dikeluarkan. Renner pastinya. Bisa. Connect dan masuk ke dalam tubuh dari Vincent Finn. Mantan kaptennya pun harus merasakan bagaimana impact-nya. Tapi di bagian tengah, mereka semua bersiap untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan secara cepat. Karena beberapa pemain dimiliki oleh RRQ sudah standby, sudah siap untuk memulai pertempuran. Karena Versiknya pada adanya. Tapi untuk pergerakan dari Torizo menggila dengan sasa cepat di luar zona dibawa ke musim saya. Tapi Versi di bagian belakang. Coba lihat kemenangan di game yang pertama. Wow, kemenangan yang sangat gemilang dari RRQ. Raja dari segala raja dengan tim fight yang begitu flawless yang mereka hampir aja tadi bisa tidak terpikir sama sekali, tapi benar-benar menguasai dominasi di game kita yang pertama. Balik lagi dengan semua draft yang mereka miliki, pick up demi pick up yang manis, dan somehow Super Ken, seorang anak yang berbakat ini, kita nggak ngelihat di macro play-nya berjalan dengan maksimal untuk di game yang pertama. Ya, tapi sering kita bilang memang Bigetron Alpha, mereka kalau pegang early win, mereka bisa menang di sana. Tapi kalau early win count mereka dipegang oleh lawan, mereka akan kesulitan, dan terlihat memang tadi dipegang semuanya oleh RRQ dimulai dari early game. Meskipun Super Ken bisa mendapatkan banyak level tadi EXP-nya dan dia gagal untuk dapat point kill, tapi tetap dia masih bisa keep up. Cuman yang lainnya belum lagi memang item yang jadi ya, yang selesai, dan play yang luar biasa dari roamer RRQ. Naomi, ini dia setup Kufra dia ketika dia lagi diincar juga, ternyata dia sanggup untuk menyelamatkan diri dia. Dan yang kedua, Skyler, second best hero Zealand Cloud adalah Beatrix, tidak diambil tadi, dan jelas ini langsung di secure oleh RRQ. Langsung di-secure oleh RRQ, dan dia pasti jadi hero kemenangan juga, hero power terus Skylar. Tapi ini aku benar-benar terpukau banget sama Naomi. Dia roamer inisiator, tapi dia nggak ke-pick off sama sekali, dan dia benar-benar bisa ngasih momen outplay demi outplay yang membuat Torizo, seorang glue, nggak bisa bertahan berlama-lama di bagian belakang. Ya, apalagi Glue adalah hero yang cukup sustain ya, dan begitu lama memang ada di atas kepala dari Naomi tadi. Tapi ya dengan bouncing ball-nya, damage yang diberikan lebih sedikit, dan juga akhirnya Naomi-nya bisa di-backupin dari yang lainnya tadi. Banyak yang masuk, banyak follow up damage. Dan menurutku kekuatan dari RRQ yang sekarang ini adalah follow up mereka. Follow up yang selalu ada. Naomi